Tono adalah pria keras kepala yang tak pernah mau mendengarkan kata-kata orang lain. Ketika dia sudah mengambil keputusan, maka keputusan itu mutlak dan tak dapat diganggu-gugat. Pak, emangnya Bapak yakin mau buka usaha ramen di kampung ini? Kalau dia lihat-lihat di sini ini sepi loh Pak. Gak worth it lah untuk kalau dibuka usaha di tempat seperti ini. Suasananya sepi, rumah-rumahnya jauh. Kalau dilihat-lihat dari tadi siang, kayaknya orang-orang di sini pada nggak hobi jajan deh Pak. Kalau Ibu lihat-lihat. Alah, itu kan cuma pandangan doang. Pendapat pribadimu aja, bukan situasi real sesuai dengan ekspektasiku. Lagian yang namanya rezeki itu gak kemana-mana kok. Gak berpatokan dengan hal-hal yang seperti itu. Mau di kampung ini, rumahnya jauh-jauh kek, berpuluh-puluh kilo kek. Kalau memang sudah rezekinya, pasti akan datang juga kok kepada kita. Gitu aja kamu gak tahu sih, payah. Iya, kalau soal itu Ibu juga tahu Pak dan paham. Ya udah, kalau kamu udah tahu, baguslah kalau begitu. Tapi nggak semudah itu Pak. Pada kenyataannya, semua itu ada alasannya. Semua itu ada perhitungannya, strateginya, target marketingnya. Semua itu harus kita pikirkan secara baik-baik dan hati-hati Pak. Iya, terus kamu mau bilang apa ha? Mau tanya apa? Hal-hal sederhana kayak gitu tuh gak usah kamu pertanyakan lagi. Semuanya udah Bapak atur dengan sangat seksama. Tapi Ibu nggak yakin dengan rencana Bapak itu. Bapak mau nyewa ruko di tempat yang sepi. Apa bakalan rame Pak? Warung ramen nanti untuk kedepannya. Ayolah Pak, kita ganti aja. Menurut Ibu, rancangan Bapak itu nggak masuk Pak untuk kedepannya. Rancangan Bapak itu banyak kurangnya Pak. Kita ganti aja ya. Enggak, sekali di situ maka tetap harus di situ. Bapak sudah mengambil keputusan Bu. Keputusan Bapak sudah mutlak. Gak bisa lagi kamu ganggu-gugat. Mau bagaimanapun itu alasannya, kita tetap akan dagang di kampung ini. Titik. Akhirnya setelah mengalami perdebatan panjang, Pak Tono tetap pada pendiriannya. Sehingga mereka pun membuka warung usaha ramen di desa yang lumayan sepi. Aduh, udah jam berapa ini sekarang? Udah jam 8 malam. Dari pagi sampai malam, kemana sih ini orang-orang perginya? Sampai gak ada satupun orang yang mau mampir membeli ramen buatanku. Padahal waktu opening tadi kan mereka itu rame banget yang datang ke warung aku. Kenapa ya sekarang tiba-tiba sepi begini? Sial, dasar orang-orang gak tahu diri. Ya jangan salahkan mereka toh Pak. Namanya juga orang kampung. Kebiasaan di kampung itu ya bakalan nyerbu kalau ada yang ngasih gratisan. Orang udah dibilangin kok masih aja ngeyel. Sekarang baru ngerasain kan gimana susahnya jualan ramen di kampung. Apaan sih kamu itu? Bapak bakalan buktikan ya kalau Bapak pasti bisa menggait orang-orang kampung untuk makan di warung ramen Bapak. Bapak akan buktikan sendiri sama kamu. Akan Bapak bungkam mulutmu itu yang selalu meremehkan Bapak. Bungkam? Coba aja. Ibu tungguin nih hasil dari omongan Bapak itu. Palingan kalau gak laku ya bakalan heran sendiri. Terus gak lama kemudian bangkrut deh. Kayak yang dulu-dulu. Memangnya kalau terus-menerus usaha sama Bapak itu gak pernah ada untungnya. Cuma capek tok. Yang bisa aku dapetin setiap harinya. Alah, telai kucing. Gak ada untungnya dari mana coba? Selama ini emang kamunya aja yang gak pernah merasa puas akan hasil keringat Bapak. Semua uang yang Bapak berikan sama kamu itu habis. Habis kemana entah. Gak tahu hilangnya kemana. Blas, hilang tanpa arah. Apa Bapak bilang? Apa? Uang yang gak seberapa aja pakai bergaya dihitung-hitungan segala jumlahnya. Mending kalau ngasihnya 50 juta satu bulannya. Ngasih cuma 2 juta aja. Pakai gaya-gayaan nanya hilang kemana. Lagian uang segitu itu sampai mana sih emangnya? Beli kebutuhan dapur aja kurang Pak. Masih pakai ditanyakan lagi. Segala-segala dasar aneh-aneh. Uang 2 juta itu banyak Bu. Bukan sedikit. Kalau dipegang sama orang yang benar, pasti akan ketahuan arah alirannya itu kemana. Emang dasar kamunya aja yang gak pandai ngatur keuangan. Oh, jadi sekarang Bapak menyalahkan aku ya? Udah berani nyinggung-nyinggung aku soal pengeluaran setiap bulannya. Iya. Kamu dulu tuh yang selalu mulai menyindir-nyindir Bapak. Ya jadi Bapak balas dengan menyindir kamu balik. Dengar ya Pak, Bapak Ibu bantuin dengan ikhlas aja. Harusnya udah bersyukur. Masih mending Ibu gak minta Bapak ngasih uang gaji. Coba kalau iya, mau gimana coba Bapak bayarnya ha? Mau buat makan aja udah pas-pasan. Begaya kayak si paling punya uang aja. Kalau Ibu nuntut gaji,
Udah masuk penjara kamu akhir-akhir ini. Kamu ini ya? Apa? Ha? Kamu duluan tuh yang mulai nyindir-nyindir aku. Aduh, Bapak sama Ibu ini lagi-lagi ngapain sih? Udah tahu masih jualan, sempet-sempetnya berantem di dalam toko. Malu Pak, malu. Tuh, dengerin. Malu Bu, malu. Ibu juga ngapain sih malah ribut-ribut sama Bapak? Udah tahu Bapak itu keras kolot, biarin aja kali Bu, nggak usah ditanggepin. Kalau begini akhir-akhirnya sih, gimana kita bisa mau dapat pelanggan sedangkan Bapak sama Ibu aja asik saling ribut satu sama lain. Maaf ya Mas, maaf Bu, monggo dilanjutin. Saya nyimak aja dari jauh. Tuh kan, pergi gara-gara Bapak sama Ibu nih. Orang tadi gak jadi beli sama kita. Coba aja dari tadi Bapak sama Ibu tuh baik-baik aja. Pasti kita bakalan dapat pelanggan pertama hari ini. Jangan nyalain Bapak nak, salahin aja nih ibu kamu. Siapa suruh jadi orang suka menjawab pernyataan suaminya? Jadi ribut sendiri kan satu sama lain. Bilang apa kamu? Bilang apa? Enak aja ya kamu ya. Nuduh ibu yang enggak. Itu tuh salah kamu. Kalau bukan karena kamu yang enggak mau dengerin omongan ibu, gak akan ibu ngomong panjang lebar kayak begini. Masih aja. Masih saling menyalahkan satu sama lain. Terus aja Pak, Bu, berantemnya. Terusin sampai orang-orang nggak mau datang lagi. 1 bulan kemudian, tak butuh waktu lama, Tono pun mulai merasakan guncangan akibat dari sisi keegoisannya. Sial, kemana aja sih seluruh penduduk yang ada di kampung ini? Ya kali dari sekian banyak orang, gak ada satupun orang yang mau nyantol makan makanan ramen di tempatku. Kurang ajar, warga-warga di sini emang pada kurang ajar ya. Pak, maafin ibu ya Pak. Bukannya ibu mau menyusahkan Bapak atau bagaimana? Tapi uang bulanan ibu hampir mau habis Pak. Gimana dong ini Pak? Bapak udah ada uang belum buat bulanan ibu? Kamu ini bodoh apa gimana ha? Kamu kan punya mata, punya telinga, dan juga punya otak. Udah tahu selama 1 bulan ini gak ada satupun pelanggan yang beli ramen dengan Bapak. Jadi dari mana Bapak mau megang uangnya? Sedangkan yang belanja pun itu gak ada. Terus bagaimana dong ini Pak? Ibu bener-bener gak ada uang lagi loh Pak. Kalau sampai bulan ini Bapak gak ngasih ibu uang, kita akan terus kelaparan Pak, selama mungkin. Tono adalah pria keras kepala yang tak pernah mau mendengarkan kata-kata orang lain. Ketika dia sudah mengambil keputusan, maka keputusan itu mutlak dan tak dapat diganggu-gugat. Di sebuah rumah sederhana yang ada di pinggiran desa. Udah sana pergi. Pak, emangnya Bapak yakin mau buka usaha ramen di kampung ini? Kalau dia lihat-lihat di sini ini sepi loh Pak. Di luar dari perkiraanku. Aku harus gimana ini ya? Kalau dibuka usaha di tempat seperti ini, bener-bener gak nyangka suasananya sepi, kalau bakalan rumah-rumahnya seperti jauh. ini. Pokoknya aku harus dari melakukan siang, sesuatu kayaknya untuk orang-orang membuat di sini warungku itu ramai. pada nggak hobi jajan deh Pak. Kalau ibu lihat-lihat. Allah, itu kan cuma pandangan doang. Pendapat pribadimu itu. Jadi kamu punya usaha ramen yang di kampung ini. Pendapat pribadimu dan kamu sedang mengalami kesulitan karena warung itu tidak ada seorang pun yang beli. Lagian yang namanya rezeki itu gak kemana-mana kok. Oke lah ya, ramen-ramen di warungmu itu mau di kampung ini ya makanya rumahnya jauh-jauh kek, berkilo-kilo kilo kek. Kalau memang sudah rezekinya pasti akan datang juga kok kepada kita. Itu aja kamu gak tahu sih. Iya. Jadi bagaimana ini Mbak solusinya ini? Saya harus apa Mbak? Apa yang harus saya melakukan agar warung ramen saya itu bisa kembali ramai itu? Solusinya adalah dengan kamu pindah tempat menjual ramen di kampung yang terkenal sepi ini. Adalah sebuah kebodohan. Hanya orang-orang bodoh seperti kamulah yang rela nekat buka usaha di tempat yang sepi. Pindah dan carilah tempat yang baru.
Kamu mau bilang Gak apa? mungkin, Mbak. Mau tanya apa? Saya gak bakalan mungkin hal-hal pindah sederhana dari kayak tempat gitu ini, tuh, Mbak. gak usah Tempat kamu ini adalah pertanyakan tempat lagi. keramat. Semuanya Hasil udah perhitungan Bapak saya. atur dengan sangat Saya yakin seksama. dalam kurun waktu tertentu Tapi tempat Ibu itu nggak bakalan yakin menjadi dengan ramai rencana Bapak dan itu. bakalan menjadi tempat Bapak yang mau bisa nyewa menghasilkan rumah di banyak tempat yang uang. sepi. Jadi saya Apa gak mungkin bakalan pergi, rame, Mbak. Pak? Saya gak akan Warung pergi ramen dari tempat itu. Warung ramen nanti Ah, untuk jadi kedepannya. begitu ya. Ayolah Pak, kita ganti aja. Menurut Ibu rancangan Bapak Emangnya itu nggak gak ada masuk cara Pak lain gitu, untuk Mbak, kedepannya. yang bisa membuat saya Rancangan kaya Bapak tanpa itu pergi banyak dari kurangnya, sini? Pak. Kita ganti aja ya. Ada. Tentulah ada itu pun. Enggak, Kalau kamu sekali mau di situ maka benar-benar tetap ingin harus di situ. melakukannya, Bapak sudah mengambil Apa itu, keputusan, Mbak? Bu. Sebut Keputusan aja, Mbak. Bapak Dan sudah saya mutlak. siap kok Gak melakukannya. bisa lagi kamu ganggu-gugat. pesugihan darah Mau haid bagaimanapun itu sebagai alasannya, penglaris kita dari tetap akan daganganmu. dagang. Hal yang perlu kamu Kita tetap lakukan akan dagang adalah di kampung ini. dengan Titik. mencampurkan darah haid ke Akhirnya dalam setelah kuah mengalami ramenmu. perdebatan panjang, Pak Dengan Tono tetap saja demikian, pendiriannya. semua orang akan datang ke Pak Tono warungmu dan tetap pada membeli semua pendiriannya. ramen-ramen Sehingga daganganmu. mereka pun membuka Cuma itu warung aja, usaha Mbak, yang harus ramen saya di lakukan. desa yang Cuma lumayan dengan sepi. darah haid itu aja membuat hidup jadi Udah kaya. jam berapa ini Ya, sekarang? cuma Udah itu jam saja. 8 malam. Dari pagi sampai gampang. malam kemana sih Bener-bener orang-orang ini gampang. pergi? Kemana sih Tapi ini orang-orang jangan senang perginya? dulu. Sampai gak Ada ada satu sebuah orang yang pantangan mau yang mampir tidak diperbolehkan membeli ramen kamu buatanku. lakukan. Padahal waktu Apabila opening larangan tadi ini kan sampai mereka kamu itu ramai langgar, banget yang maka datang ke warung hidupmu aku. akan hancur. Kenapa ya Kamu sekarang akan tiba-tiba mati sepi dalam begini? keadaan mengenaskan. Sial, dasar orang-orang gak tahu diri. Ya jangan salahkan mereka toh Pak. Apa pantangannya itu, Namanya Mbak? juga orang kampung. Pantangannya adalah Kebiasaan di kampung darah itu haid ya yang sudah masuk ke dalam bakalan kuah nyapu ramennya kalau ada yang ngasih tidak boleh gratisan. diketahui dan Orang dilihat udah oleh dibilangin siapapun kok masih itu, aja ngeyel. baik itu istrimu Sekarang ataupun baru ngerasain kan keluargamu. gimana susahnya Intinya jualan tidak ramen boleh di dilihat dan kampung. diketahui oleh siapapun itu. Apakah kamu Apaan sih paham? kamu itu? Bapak bakalan tentu buktikan saja, ya Mbah. kalau Cuma Bapak itu pasti doang bisa kan menggait pantangannya. orang-orang Kalau kampung soal itu mah gampang, untuk Mbah. makan di Saya warung akan ramen pastikan Bapak. tidak ada satupun Bapak orang yang mengetahui akan keberadaan buktikan itu. sendiri sama kamu. Akan Bapak bungkam mulutmu itu yang Sejak saat selalu itu, meremehkan Tono pun Bapak. mulai melakukan pesugihan. Bungkam? Perlahan, namun Coba pasti, aja. pundi-pundi Coba aja, kekayaan coba. mulai didapatkan oleh Ibu Tono tunggu dari nih pesugihan hasil dari tersebut. omongan Bapak itu. Palingan kalau gak laku ya bakalan heran sendiri. Terus gak lama kemudian Oke banget ya, takut ini deh. baunya. Kayak yang dulu-dulu. Baunya benar-benar lezat Emangnya deh, menggugah kalau selera. terus-menerus Rasanya usaha pingin banget sama sih, Bapak gua itu mampir gak makan pernah di ada warung itu. untungnya. Cuma capek. Nek, aku juga. Mana punya uang cuma sisa 30.000 lagi di kocek. Aku harus gimana ya deh? Aku gak punya uang lagi buat anak istriku di rumah. Oh lah pakai aja. Kapan lagi coba kan bisa nyobain makanan enak seharum ini. Ini enak banget loh Ji. Bau masakannya aku yakin deh pasti gak akan nyesel kalau kita makan dari warung itu. Ya sudah ya, kita makan aja di warung itu. Kok aneh banget ya Di? Tiba-tiba banget warung kita ini bisa diserbu para pembeli. Padahal sebelum-sebelumnya susah banget loh kita mau dapat pelanggan. Jangankan 3-5 orang, 1-2 orang aja sudah susah banget buat makan di warung kita. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang jadi seramai ini ya? Ibu jadi bingung deh dengan apa yang sebenarnya udah terjadi. Sama Mbok, Aldi juga bingung. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba langsung ramai diserbu sama pembeli. Bahkan sampai membludak lagi. Sampai kayak gini. Kira-kira apa ya Bu yang sebenarnya terjadi belakangan ini? Kalian ini bukannya kerja, malah asik-asik nimbrung bahas yang nggak penting. Ayo sini bantuin Bapak jual ramennya, cepet. Iya Pak, orang istirahat bentar aja masa nggak boleh sih? Istirahat kalian kelamaan tahu nggak? Ayo cepet-cepet sini bantuin Bapak cepet. Iya ya, ayo Bu kita segera bantuin Bapak. A few moments later. Aduh, capek banget ini badan rasanya. Baru 3 jam buka, udah ada 200 porsi yang udah aku sajikan. Aduh, gak punya uang capek, punya uang nambah capek. Mendingan aku istirahat dulu lah, sebentar lagi di belakang. Mas, pesanan ramen punya saya mana ya? Kok dari tadi belum juga selesai juga isi dibuatnya. Cepatlah Mas, buatin ramen pesanan saya. Tapi Pak, Bapak itu memperingatkan Aldi waktu di rumah. Pokoknya apapun yang terjadi, kalian gak boleh buka penutup panci kuah ramennya ya. Apapun yang terjadi, ingat itu, paham? Tapi Pak, saya nggak dibolehin buat ngebuka tutup panci kuah ramennya. Bapak tunggu sebentar ya Pak, sebentar lagi ayah saya selesai kok dari jam istirahatnya. Karena mas, perkara tutup panci doang aja sampai nggak boleh dibuka-buka. Emangnya ada apa sih di dalam tutup panci itu? Kalau emang nggak ada apa-apa ya nggak masalah dong. Kalau masnya buat ramen khusus pesanan saya, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Ramen saya harus segera dibuatkan sekarang juga. Ayo cepetan Mas, buatin ramen khusus pesanan saya. Yes, ayo cepetan buat ramen pesanan kami. Ya udah nih Pak, saya buatkan dulu ya sebentar.
Ini kan sempak. Kenapa bisa ada sempak dalam kuah ramen ini? Sempak. Sempak?